Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada. Shalom, selamat sore saudara semua dimanapun Anda berada. Tentunya kembali lagi menyaksikan live streaming bersama saya di hari Rabu, di mana hari ini adalah hari Misbah Keluarga. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dimana saya sampaikan perikopnya menolak ajaran sehat, dimana dalam bacaan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Nanti saudara bisa dibuka 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan. Andi, seorang pekerja media, mengutarakan keresahannya terhadap semakin banyak beragamnya pengajaran di dalam gereja belakangan ini. Sebagian dari mereka menerima pengajaran yang jelas keliru, tapi kok tak ada yang mempermasalahkannya, ujarnya suatu kali sambil menyodorkan sebuah tayangan berisi pengajaran yang menurutnya menyinggung. Kami pun sepakat bahwa apa yang dialami gereja masa kini adalah penggenapan dari pesan Paulus kepada Timotius, seperti nas renungan hari ini. Peringatan dari Paulus sangat jelas mengenai waktu di mana orang percaya tak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, sekalipun mereka tahu bahwa ajaran yang sehat pasti bermanfaat. Sebaliknya, mereka akan mencari para pengajar yang dapat memberikan sesuatu yang memuaskan keinginan daging mereka. Model umat Tuhan seperti ini biasanya takkan senang dengan isi pemberitaan firman yang berkaitan dengan pertobatan, penyangkalan diri, atau berkorban bagi sesama dan bayar harga. Sebaliknya, khotbah yang terdengar menyenangkan berisi janji berkat, mujizat, atau kemudahan hidup menjadi hal yang diingini mereka dengarkan. Jadi selama ini banyak umat Kristiani yang hanya ingin enak didengar dan yang menyenangkan daging. Mereka bahkan tidak mau dan menolak semua pengajaran-pengajaran yang tentang pertobatan, tentang apa segala macam. Alkitab memang mengajarkan tentang Allah yang memberkati, menolong dan memberi solusi, atau menyatakan kuasanya dengan salib, dengan ajaib. Namun umat Tuhan rasanya juga perlu belajar untuk menerima ajaran yang sehat, meski terkadang tidak enak didengar. Bukankah Yesus juga tak selalu mengajarkan soal berkat, kemudian hidup atau mujizat? Bertolak dari nas renungan tadi, mari pastikan bahwa kita tidak termasuk kelompok yang dimaksud oleh Paulus. Banyak sekali orang sekarang, zaman sekarang, kalau ada pendeta baru langsung cepet-cepet di-add, langsung di-invite, Pak tolong doakan, Pak ini segala macam. Dan disinilah saudara harus tahu, banyak orang yang memahami tentang khotbah saya, pengajaran khotbah saya, di mana ini banyak ngomong, khotbah Pak Yosef keras, maunya marah-marah. Pak, saya bukan marah-marah, tetapi saya ingin di sini tegas dalam arti kata apa? Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan hanya enak didengar, bukan yang menyenangkan daging, tetapi sekali lagi ikut Yesus itu bukan enak hanya mengenal berkat, diberkati, atau janji-janji Tuhan atau mujizat, tidak. Tetapi ikut Kristus itu pikul salib, sangkal diri, ya kan, menderita bersama Yesus, dan adanya ketaatan serta kerendahan bersama Yesus. Nah, dimana kita taat dan setia, itu emang gak enak. Proses itu gak enak. Banyak ya harus jalan yang dilalui. Dan saudara sekalian, pada sore hari ini, yuk kita jangan menolak ajaran-ajaran yang pada hari ini menolak ajaran-ajaran sehat. Jangan. Kita harus terima. Karena apa? Disitulah ada teguran. Buat siapa? Buat iman kita, buat hati kita. Kita bisa mencegah kedagingan kita. Dan dari kata terakhir saya menyampaikan,
menolak ajaran sehat dapat menjadi awal stagnasi dan kemunduran rohani. Nah, di sini saudara kalau menolak ajaran sehat, wah Pak Yosef begini-gini arogan apa gimana, maunya marah-marah. Saudara harus lihat, sebelum saudara menjudge seseorang, introspeksi diri sendiri. Saya sudah benar? Apakah Pak Yosef ini mengena nggak? Kalau saudara mudah kesinggung dengan perkataan dari Pak Yosef, is no problem. Tetapi alangkah bodohnya jika saudara tersinggung dengan kata-kata firman Tuhan, dengan Alkitabiah, ya kan? Saudara sudah dipastikan stuck, dan di situ saudara sudah membuka celah iblis, dan di mana sudah ada kemunduran rohani. Disitulah anak-anak rohani, kerja rohani sudah dipastikan. Kalau saudara benar-benar dewasa rohani, saudara maju, saudara berani, dalam arti kata, ayo, berarti Pak Yosef menyampaikan khotbahnya mengena buat saya. Terima kasih. Bukan Pak Yosefnya, sekali lagi firman Tuhannya mengena di hati kita. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara semua, dan diberkati saudara semua yang dalam usaha pekerjaan, serta keluarganya, serta anak-anaknya diberkati dalam studi. Dan saudara yang memiliki segala permasalahan dan putus pengharapan, Tuhan bukakan jalan keluar dan beri pengharapan baru. Yang sekali lagi yang sakit penyakit, saudara sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Saudara telah sembuh. Harus iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ada kemenangan di dalamnya. Kiranya renungan sore hari ini bisa mengena dan kita bisa merenungkan untuk malam hari. Terima kasih. Kita sampai jumpa, ketemu di kesempatan berikutnya. Tentunya masih di